Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan untuk saya sehingga saya bisa memberitakan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Kami mau mendengarkan firman Tuhan, berkatilah biarlah hati kami boleh menjadi tanah yang subur. Kami juga tidak hanya mendengar, tapi kami juga boleh menjadi pelaku firman. Berkati hamba-Mu Tuhan, urapi mulut, hati, dan pikiran hamba-Mu, boleh menyampaikan isi Tuhan dan banyak orang yang boleh diubahkan Tuhan melalui firman ini. Terima kasih Bapa di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya. Saya percaya bahwa Bapak Ibu tidak lagi asing dengan yang namanya komitmen. Komitmen itu seperti kayak keputusan atau keterikan seseorang untuk melakukan sesuatu. Nah, saya kenal dengan seseorang yang punya masalah kelebihan berat badan. Karena masalah kelebihan berat badan, karena berat badan overload, sebenarnya itu membuat dia tidak percaya diri dan dia juga jadinya punya masalah pencernaan, jadi tidak baik untuk kesehatannya sebenarnya. Kami sering ingatin, ya udah diet aja. Allah, enggak lah, aku masih fine kok untuk ini. Dia bilang, oh ya udah, oke, kalau memang fine silahkan. Tapi itu beda ceritanya waktu dia bertemu dengan pujaan hatinya. Jadi saat itu mereka LDR dan tiba saatnya untuk mereka bertemu dan dia cerita, aduh Lin, aku mau ketemu nih sama pujaan hatiku, masa sih aku kayak gini, kayaknya aku harus diet lah, aku harus ubah nih, masa aku kayak gini. Dia bilang, kamu yakin bisa? Itu berat. Terus kata dia, enggak apa-apa, aku mau komitmen kok, aku mau tetap diet. Nah, seiring berjalannya waktu, melewati proses diet yang ketat, jaga pola makan, terus mulai pilih makanan yang sehat, yang kayak sayur, terus udah gitu juga makan beras merah yang biasanya juga makan beras yang putih, terus dia juga harus olahraga. Itu kan capek dan benar-benar butuh komitmen yang setia gitu, setiap hari 1 jam. Nah, itu butuh kesetiaan, tapi itu semua ditempuh demi mendapatkan tubuh yang ideal, demi bertemu dengan pujaan hatinya. Akhirnya dia mendapatkan tubuh yang dia dambakan dan dia berhasil diet, dia bertemu dengan pasangannya dan dia bersuka cita. Nah, dari firman Tuhan hari ini, saya ingin mengajak umat Tuhan mempelajari tentang makin ditekan, makin berkomitmen. Dari 2 Timotius, pasal yang ke-1, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-12. Tapi kita akan baca ayat yang ke-8 dan 12 saja. Jadi jangan malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan jangan malu karena aku seorang hukuman karena dia. Melainkan ikutlah menderita bagi Injil oleh kekuatan Allah. Ayat yang ke-12, itulah sebabnya aku menderita semua ini, aku tidak malu. Karena aku tahu pada siapa aku percaya dan aku yakin bahwa dia berkuasa memelihara apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Paulus di dalam surat 2 Timotius ini setidaknya menjelaskan ada 3 penderitaan yang dialami. Yang pertama yaitu dia harus bolak-balik masuk penjara. Ini surat 2 Timotius ditulis waktu Paulus di dalam penjara. Ini bukan pertama kalinya Paulus di penjara, tapi ini udah berkali-kali. Alasannya kenapa? Karena cuma satu, yaitu karena dia memberitakan Injil Tuhan. Nah, dari firman Tuhan kita akan belajar tentang apa yang membuat kita berkomitmen dalam panggilan atau misi Allah, atau alasan apa yang membuat kita bisa berkomitmen dalam misi Allah. Yang pertama yaitu adalah penyertaan yang sempurna di ayat yang ke-8. Jadi jangan malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena dia. Melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya dan oleh kekuatan Allah. Seperti yang saya jelaskan, ada 3 penderitaan yang dialami Paulus. Dia harus bolak-balik masuk penjara. Terus yang kedua, dia merasa bahwa mungkin sudah waktunya aku meninggalkan kemah tubuhku. Jadi nuansa di dalam 2 Timotius ini seperti surat wasiat gitu. Dan yang ketiga, Paulus ditinggalkan oleh teman-temannya karena mereka merasa, aduh aku gak mau punya teman narapidana kan. Kenapa Paulus bolak-balik di penjara? Sebenarnya alasannya cuma satu, dia bukannya mencuri, dia bukannya mukulin orang, dia bukannya melakukan pemberontakan. Sebenarnya enggak seperti itu. Yang satu-satunya yang dia menjadi alasan dia di penjara adalah karena dia memberitakan Injil Tuhan, yaitu memberitakan bahwa hanya ada satu Allah yang harus disembah, yaitu Allah kita yang ada di surga, dan dia datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita orang berdosa melalui Yesus Kristus yang mati di kayu salib, keturunan Daud. Itu yang dia beritakan. Tapi hal ini tidak menyenangkan Kaisar Roma. Kenapa? Karena
dia merasa bahwa ada saingan. Pada saat itu orang-orang Romawi dan orang-orang jajahannya itu harus menyembah kaisar. Kaisar itu seperti seperti dewa, seperti Tuhan yang harus disembah. Dan juga para penganut dewa-dewi Yunani seperti Aphrodite, Zeus, juga Artemis, mereka kehilangan para pengikutnya. Kenapa? Karena pengikutnya mulai percaya kepada Yesus. Dan dari sisi Ibrani sendiri, orang Yahudi, guru-guru Ibrani mulai kehilangan wibawanya karena mereka kalah wibawa dengan Yesus Kristus yang sebagai Allah dan juga guru. Jadi hal inilah yang membuat Paulus dipenjarakan. Tetapi Paulus di sini berkata bahwa walaupun aku mengalami penderitaan itu bukan menjadi alasanku untuk berhenti memberitakan Injil Tuhan. Itu justru membuat aku semakin bersemangat karena kekuatan oleh Allah. Di ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8 ini kita melihat bahwa Allah memberikan kita bukan roh ketakutan, tapi roh kekuatan, kasih, dan ketertiban. Ada beberapa orang yang awalnya bangga karena mereka mengikuti Yesus, tapi akhirnya malu karena itu dianggap sebagai seorang penjahat. Mungkin ada juga yang masih bangga, tapi mereka takut nanti kalau aku di penjara gimana, nanti kalau misalnya aku disiksa di sana gimana. Nah, itu adalah masalah yang dihadapi pada saat itu. Mungkin di zaman sekarang juga sama seperti itu. Kalau kita pergi menginjil disangkanya kita nanti kristenisasi, atau kalau misalnya kita memberitakan firman Tuhan disangka aduh terlalu rohani banget. Ya, ada banyak masalah yang kita hadapi untuk memberitakan firman Tuhan. Tapi firman Tuhan di sini jelas mengatakan bahwa rasa takut, kecil hati, dan malu itu bukan dari Allah. Tapi yang dari Allah adalah roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Kekuatan atau yang dimaksud kuasa adalah kemampuan untuk melakukan sesuatu yang besar. Seperti yang kita ingat bahwa Yesus sebelum naik ke surga, dia mengatakan bahwa kuasa akan diberikan kepadamu jika roh Tuhan atau roh kudus hadir di atasmu. Nah, kekuatan inilah yang Tuhan berikan buat kita. Jadi, kalau Tuhan tahu bahwa amanat ini adalah amanat yang besar, tanggung jawab yang besar, tanggung jawab yang mungkin memang tidak mudah karena menjadi pengikut Yesus harus pikul salib dan juga harus menyangkal diri. Dia memberikan penyertaan yang sempurna melalui Roh Kudus. Kita tidak ditinggalkan sebagai yatim piatu. Kita tidak seperti Allah kita tidak seperti induk ayam yang membiarkan anaknya nanti ya udah cari makan sendiri. Kita nggak seperti itu. Kita bersyukur bahwa kita punya Allah yang benar-benar mengerti segala kelemahan kita. Makanya dia memberikan Roh Kudus yang memberikan kita kekuatan dunamus dan memberikan kita kasih yang tanpa syarat, yang di sini menggunakan kata agape. Komitmen dengan kasih tanpa syarat itu sudah erat. Jadi tidak mungkin orang berkomitmen tanpa dia mencintai tanpa syarat. Jadi orang yang mencintai tanpa syarat juga bisa dikatakan berkomitmen. Jadi walaupun syarat-syarat itu hilang, walaupun situasinya mungkin tidak baik, tapi dia tetap mengasihi, sama seperti Allah yang berulang kali kita mengkhianati dia, tapi dia mengasihi kita. Nah, karena dia punya komitmen mengasihi kita. Nah, yang uniknya adalah kata ketertiban menggunakan sophronismos yang dalam konteksnya menunjukkan kehidupan yang teratur. Roh Kudus yang diberikan di dalam hati kita itu membuat kita mampu hidup teratur. Jadi saat itu orang-orang menganggap gimana kalau misalnya kita bongkar paksa aja itu penjara supaya kita bisa keluarin si Paulus. Tapi di sini dia berkata bahwa Roh Kudus itu teratur, Roh Kudus itu disiplin, bisa mengendalikan diri. Enggak usah. Jadi walaupun aku di penjara, aku bisa terima. Justru aku bisa menginjili orang-orang yang ada di penjara. Jadi tetapi kalian biarlah jadi teladan di tengah-tengah orang yang tidak percaya, sehingga melalui perbuatan kalian nama Tuhan boleh dimuliakan. Roh Kudus yang memampukan kita, yang menggerakkan kita, yang awalnya kita tidak bisa, yang tadinya kita malu, yang tadinya kita nggak terbiasa, tapi Roh Kudus yang membuat kita bisa. Kalau misalnya di belakang saya ada bass ini, kalau misalnya saya bilang coba bunyiin satu lagu, nggak akan bisa. Atau mungkin saya harus semangatin dia kayak gitu. Ayo semangat, kamu pasti bisa. Apakah dia bisa main lagu? Nggak bisa. Satu-satunya cara ya saya yang harus mainkan. Nah, sama juga seperti itu, Roh Kudus yang menggerakkan kita, yang memampukan kita. Dia tahu bahwa kita lemah, kita tidak mampu, tapi dia yang memampukan kita, yang bisa membuat kita jadi bisa untuk menjalankan misi panggilan Allah. Jadi kita bisa tetap berkomitmen dalam panggilan Allah ketika kita menyadari penyertaan Tuhan yang sempurna.
Penyertaan Tuhan yang sempurna membuat kita mampu berkomitmen dalam panggilan Allah. Alasan yang kedua yaitu panggilan kita adalah penuh makna. Di ayat yang ke-9, Dialah yang menyelamatkan kita dan manggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri. Kata, Dia menyelamatkan kita dan memanggil kita. Waktu kita percaya kepada Allah, kisahnya belum selesai. Bukan berarti ketika kita percaya sama Tuhan, oh ya udah aku udah selesai nih, aku taat, ya udah aku pergi ke gereja, persekutuan, menyanyi, baca firman. Ceritanya belum selesai, tapi kita itu harus meneruskan berita yang telah kita dengarkan kepada orang-orang yang belum mengenal. Kita bisa kenal Tuhan dari mana? Dari orang tua kita yang ngajarin kita dari kecil. Mungkin dari guru kita dari SD, dari TK, dari guru sekolah minggu kita diajarin firman Tuhan. Atau mungkin ada teman kita yang men-sharingkan tentang firman Tuhan. Atau kita dengar ada KKR, penginjil yang memberitakan firman Tuhan. Kita kenal. Nah, kita berhutang dengan mereka. Bagaimana kita bisa percaya dan mengenal Tuhan melalui mereka? Nah, itulah yang harusnya, berita itulah yang harusnya kita teruskan kepada orang-orang yang belum percaya. Jangan egois. Ketika kita sudah mendengar kabar baik ini dari orang yang memberitakan kepada kita, yang kita teruskan juga kepada orang lain yang belum mengenal. Itulah sebabnya tugas penginjilan atau bermisi ini bukan hanya tugas dari para misioner atau hanya tugas dari para hamba-hamba Tuhan, pendeta, pengajar, enggak. Tugas bermisi adalah tugas semua orang percaya. Karena di dalam Matius ajarlah mereka melakukan apa yang telah aku ajarkan kepadamu. Jadi kalau Tuhan mengajarkan kita untuk menaati firman, ya kita juga mengajarkan orang lain lagi untuk memberitakan firman, dan kita nanti ajarkan lagi mereka untuk mengajarkannya lagi pada orang yang belum mengenal. Jadi akan terus seperti itu sampai kapan? Sampai dibilang Paulus di ayat yang ke-12, sampai pada hari Tuhan datang nanti. Jadi panggilan kita ini adalah panggilan yang penuh makna. Memang secara universal misi Tuhan adalah memberitakan Injil, tetapi secara spesifiknya masing-masing hamba atau umatnya diberikan misi yang spesifik sesuai dengan potensi dan kapasitasnya. Sebagai contoh, seorang waria yang begitu dia mengenal Tuhan, akhirnya dia bertobat, tapi dia menyesal, Tuhan kenapa ya kok aku waktu itu ngelakuin itu gitu loh. Tapi Roh Kudus memberikan, ayo nak, jangan patah semangat, ayo semangat. Kalau kamu sudah mendengar kabar baik itu, kalau kamu akhirnya percaya kepada Tuhan, ayo beritakan lagi kepada teman-temanmu yang belum percaya, sehingga waria ini akhirnya menjadi seorang penginjil bagi khusus kaum waria, karena dia tahu bahwa mereka itu adalah kaum yang sensitif gitu. Jadi dia tahu betul karena dia pernah merasakannya. Ini adalah ilustrasi yang saya ambil dari buku Pak Julianto Simanjuntak, Mencintai Hingga Terluka. Panggilan kita adalah panggilan kudus, sama seperti Tuhan menata bait Allah, bait suci yang di Musa. Nah, itu juga Tuhan memanggil kita dan juga menguduskan kita untuk panggilannya ini. Jadi kita bisa tetap berkomitmen ketika kita tahu bahwa panggilan kita ini adalah panggilan yang penuh makna. Alasan yang ketiga, setelah yang pertama, yaitu adalah penyertaan Tuhan yang sempurna. Yang kedua, alasannya adalah panggilan yang penuh makna. Yang ketiga, Yesus Kristus selalu mempesona. Di ayat yang ke-12, itulah sebabnya aku menderita semua ini, tetapi aku tidak malu karena aku tahu pada siapa aku percaya dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memelihara apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Inilah puncak dari komitmen Paulus. Kenapa dia bisa berkomitmen walaupun ada masalah, walaupun dia dijauhi teman-temannya, walaupun dia akhirnya harus meregang nyawa, dia harus kehilangan nyawanya sendiri. Dia enggak jadi ya sudahlah Tuhan, aku putus asa aja, aku berhenti memberitakan Injil. Enggak, dia memberitakan Injil sampai akhir. Kenapa? Karena dia tahu siapa yang dia percaya, bahwa Yesus Kristus Maha Kuasa. Ada 3 kuasa Tuhan yang disampaikan di sini, yaitu adalah kuasa Yesus mematahkan kuasa maut, mendatangkan hidup yang kekal, dan berkuasa memelihara. Bercerita tentang pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kita, beberapa waktu yang lalu saya dan dengan teman-teman saya membuat tim mission trip ke Papua. Kami bukan orang-orang yang berkelimpahan, tapi kami punya komitmen untuk kita bermisi ke sana. Sampai hari hanya tiba, uang kami belum cukup untuk
sampai akhir, karena kami kalkulasikan itu mungkin sekitar di atas 50 juta, tapi waktu mau berangkat duitnya hanya mampu untuk kita berangkat. Saya bilang, apakah kita bisa tetap berangkat? Terus teman-teman, iya kita tetap berangkat. Oke, uangnya hanya cukup untuk kami pergi. Tapi waktu kami sampai di sana di Papua, uangnya tinggal 200.000. Saya pikir, Tuhan gimana ya, mau penginjilan 2 minggu di Papua tapi uang tinggal 200.000. Terus kami ada agenda mau pergi bagi-bagi sembako, kami mau bagi sembako, uangnya gimana gitu loh Tuhan. Karena kami benar-benar hanya melangkah dengan iman, dan sepanjang misi itu saya melihat betapa Tuhan itu memberikan pertolongan yang luar biasa dengan cara yang kita sendiri nggak tahu, dan ternyata Tuhan mengirimkan ini, Tuhan memberikan pertolongan. Itulah bagaimana cara Tuhan menolong. Sampai akhirnya kami pulang lagi ke Jogja, itu kami melihat betapa Tuhan itu memelihara hidup kami. Dan setiap harinya jangan khawatir kalau Allah selalu memelihara hidup kita. Jadi kesimpulannya ada 3 alasan bagaimana kita bisa terus berkomitmen dalam misi Allah, yaitu yang pertama penyertaan Allah yang sempurna, yang kedua panggilan penuh makna, yang ketiga Yesus Kristus selalu mempesona. Terakhir, saya selalu berpikir bahwa mungkin jadi hamba Tuhan itu tidak enak, karena hidupnya hanya berdasarkan belas kasihan orang, dari persembahan aja, dari perpuluhan. Nanti gimana Tuhan, gak ada uang, nanti gimana Tuhan kalau begini, nanti kalau kurang gimana Tuhan. Tapi sepanjang hidup saya, baru hanya 4 tahun saya melayani Tuhan, udah banyak hal yang Tuhan perbuat, tapi itu juga masih membuat khawatir, masih sering kita bolak-balik, aduh Tuhan gimana. Tapi satu hal, ketika kita melayani Tuhan, hidup kita bukan berdasarkan belas kasihan orang, tetapi berdasarkan kemurahan Allah. Jadi tetap semangat, tetap berkomitmen dalam pelayanan, dalam misi Allah. Tuhan Yesus memberkati. Amin.